Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dari arsitektur sistem terdistribusi yang ditampu oleh dosen Sultan Faisal MKom dengan nama kelompok Ahmad Saiful Rahman, Muhammad Amirullah, dan saya sendiri Ahmad Jailani, Luki Agusti Septa, dan Fikri Mahendra. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada model arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama dulu yaitu ada client server. Client server merupakan model arsitektur di mana klien meminta layanan kepada server dan server memberikan atau menyediakan layanan kepada klien yang terhubung melalui jaringan komputer. Awalnya model arsitektur sistem terdistribusi terdiri atas server yang memiliki sumber daya bersama seperti database, printer, dan web. Baik itu database, printer, maupun web tentu mempunyai banyak klien alias banyak pengguna yang dapat menggunakan, menampilkan, mengubah, dan mengirim kembali ke server. Model klien server ini menggunakan berkomunikasi melalui HTTP. Selanjutnya ada arsitektur. Definisi dari arsitektur sendiri yaitu suatu rancangan untuk menyusun komponen suatu sistem, di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen serta fungsi masing-masing komponen, konektivitas antara komponen, serta pemetaan fungsional komponen. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada yang kedua yaitu Tree-tier. Tree-tier atau biasa disebut dengan model multi-tier arsitektur adalah salah satu jenis arsitektur yang terdiri dari 3 layer komponen logik yang saling berkaitan. Nah, untuk sementara itu, model atau konsep Tree-tier ini juga bisa dikenal dengan konsep client-server programming yang biasa digunakan dalam aplikasi. Nah, konsep Tree-tier ini terbagi ke dalam 3 lapisan. Yang pertama ada presentasian layer, yaitu interface atau tatap muka yang akan ditampilkan terhadap klien yang dapat diakses melalui software atau web browser. Yang kedua, ada application layer, yaitu core atau proses logika yang terdapat di dalam sebuah aplikasi atau web. Dan yang ketiga, ada database layer, yang fungsinya memberikan basis data yang dapat mengakses, menyimpan, dan memodifikasi data yang ada. Yang ketiga, ada multi-tier. Model arsitektur multi-tier biasanya dikenal juga dengan M-tier yang merupakan arsitektur client server, di mana fungsi presentasi, pemrosesan aplikasi, dan manajemen data dipisahkan secara fisik. Nah, bisa dikatakan model arsitektur multi-tier ini sangat mirip dengan Tree-tier yang tadi. Hanya saja perbedaan antara multi-tier dan Tree-tier adalah business logic server. Biasanya business logic server masih menggunakan bahasa pemrograman terdahulu seperti COBOL. Nah, secara umum terdapat 3 bagian utama dalam model multi-tier. Yang pertama ada client-side presentation, yaitu mengatur bagaimana aplikasi tersebut dapat berinteraksi dengan user atau pengguna. Yang kedua, ada server-side business logic, disebut juga dengan middle tier, yakni bagian yang bertanggung jawab atas cara kerja aplikasi, di mana fungsi dan fitur aplikasi dapat bekerja dengan baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu backend storage, mengatur cara penyimpanan data dalam pembangunan aplikasi, di mana manajemen data yang dilakukan menggunakan bahasa standar query language atau SQL. Model arsitektur sistem terdistribusi. 4. Peer-to-peer. Peer-to-peer adalah konsep model komunikasi dua arah antar pengguna melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah web server. Karakteristik dalam model penggunaan peer-to-peer mencakup self-organizing node mempunyai kebebasan dalam mengatur dirinya sendiri ke dalam suatu jaringan. Systematic communication node bersifat sama, baik itu meminta layanan
atau memberikan layanan. Node dapat bertindak sebagai klien maupun server. Desentralisis tidak memiliki global directory atau kontrol pusat ke setiap node. Model arsitektur sistem terdistribusi. Salah satu contoh penggunaan konsep peer-to-peer ialah dalam kasus blockchain. Blockchain ialah sistem penyimpanan data digital yang terdiri atas banyak server atau multi-server. Di dalam blockchain, data yang dibuat server dapat direplikasi dan diverifikasi oleh server yang lain. Maka dari itu, konsep blockchain sendiri sering diibaratkan sebagai buku kas induk bank yang mampu membuat semua data nasabah. Kelebihan model arsitektur sistem terdistribusi. Model ini memungkinkan perancangan sistem menunda keputusan mengenai di mana dan bagaimana layanan harus disediakan. Model ini merupakan arsitektur yang sangat terbuka yang memungkinkan sumber daya harus ditambahkan jika perlu. Sistem ini fleksibel dan dapat dikonfigurasi. Sistem secara dinamis akan dimungkinkan dengan objek bermigrasi melintasi jaringan bila mana diperlukan. Baik, selanjutnya model arsitektur sistem. Yang pertama, arsitektur logis atau software arsitektur adalah organisasi logika dari komponen-komponen perangkat lunak. Dan komponen yang dimaksud adalah berupa unit modular berupa interface yang dapat diproses di sistem berbeda atau RPC atau Remote Procedure Call dan Messaging Passing. Jenis model arsitektur logis adalah layered arsitektur, object based arsitektur, data center arsitektur, event based arsitektur. Yang kedua, arsitektur fisik atau sistem arsitektur. Jenisnya adalah peletakan mesin, peletakan komponen perangkat lunak pada mesin yang sesungguhnya, dan komponen-komponen pada layeran arsitektur diorganisasi dalam bentuk lapisan layer, fungsi dan servisnya. Contoh operating system seperti Windows, Linux, Android gitu kalau di HP. Dan yang kedua adalah network protocol. Kemudian object based arsitektur. Object based arsitektur menggambarkan setiap objek melakukan koresponden dengan komponen dan komponen ini terkoneksi melalui mekanisme prosedur call. Bentuk sistem OA ini digunakan aplikasi perangkat lunak dalam skala besar. Data center arsitektur. Data center arsitektur dapat dipandang sebagai gudang data atau data warehouse yang fungsinya sebagai sistem pengolahan data, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, hingga penemuan kembali data, serta mampu memberi dukungan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh adalah sistem tersebar berbasis web. Event based arsitektur. Proses IBE atau event based arsitektur pada dasarnya berdasarkan propagasi event. Proses mengeluarkan event setelah middleware memberikan kepastian hanya proses itu saja yang bisa disubscribe untuk event yang diterima. Keuntungan IBE atau event based arsitektur adalah proses bersifat logically complete. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Amir. Sentralisasi arsitektur. Proses dalam sistem terpusat memiliki dua bagian, yaitu server sebagai penyedia layanan dan klien sebagai pengguna yang meminta layanan dari server dengan mengirim permintaan dan menunggu jawaban dari server. Selanjutnya, desentralisasi arsitektur. Arsitektur desentralisasi merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar atau terdistribusi. Sistem pemrosesan data distribusi atau biasa disebut sebagai komputasi tersebar sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar padu berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri. Keuntungan dan kekurangan
arsitektur desentralisasi. 1. Keuntungannya yaitu pertama penghematan biaya, 2. Peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya, 3. Peningkatan kepuasan pemakai, terakhir kemudahan pencanangan ketika terjadi musibah. Kekurangannya yaitu pertama memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer, kedua ketidaksesuaian dalam menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras, 3. Kemubaziran dalam tugas, terakhir standarisasi bisa tak dicapai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu ya, jadi aku rasa kepikirannya itu 3 kali